Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila Bisono dengan NIM 2305120403 dari kelas Teknik Informatika A 2023 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempraktikkan sniffing di GNS3. Sebelum mempraktikannya, kita definisikan dulu yaitu apa itu sniffing. Sniffing adalah teknik yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas data dalam suatu jaringan menggunakan perangkat lunak khusus. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk melihat, merekam, dan menganalisis paket data yang dikirim antara perangkat dalam jaringan, baik untuk tujuan pemantauan, troubleshooting, maupun investigasi keamanan. Bagaimana cara kerjanya? Sniffing bekerja dengan mendengarkan monitoring paket data yang melintas dalam jaringan. Biasanya perangkat jaringan seperti router dan switch hanya mengirimkan data ke perangkat yang menjadi tujuannya. Namun dengan sniffing, sebuah perangkat dapat diatur untuk menangkap semua lalu lintas data yang melewati jaringan, bahkan yang tidak ditujukan kepadanya. Sniffing dapat digunakan untuk tujuan baik, seperti menganalisis lalu lintas jaringan, mengidentifikasi masalah koneksi, dan meningkatkan keamanan. Namun jika disalahgunakan, sniffing bisa menjadi alat untuk mencuri data sensitif, seperti informasi login atau detail transaksi, yang dikenal sebagai serangan man in the middle. Oleh karena itu, sniffing harus digunakan secara etis dan hanya oleh administrator jaringan yang berwenang. Mengapa sniffing penting? Sniffing memiliki peran penting dalam keamanan jaringan, terutama dalam mendeteksi ancaman seperti man in the middle, di mana penyerang mendapat komunikasi antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Dengan sniffing, administrator jaringan dapat memantau lalu lintas data dan mengidentifikasi paket yang mencurigakan, seperti aktivitas peretas atau upaya pencurian data. Dengan begitu, ancaman keamanan data dapat dicegah sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Selain itu, sniffing juga berguna dalam troubleshooting jaringan. Saat terjadi gangguan, sniffing memungkinkan administrator untuk menganalisis lalu lintas data guna menemukan kesalahan konfigurasi atau masalah konektivitas. Misalnya, jika ada perangkat yang tidak dapat terhubung ke jaringan, sniffing dapat membantu mendeteksi apakah ada paket yang hilang atau terjadi kesalahan dalam pengelamatan IP. Dengan demikian, sniffing tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga memastikan jaringan tetap berjalan optimal tanpa hambatan seperti bottleneck atau keterlambatan data. Tujuan sniffing yang pertama yaitu memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan. Sniffing digunakan untuk mengawasi pergerakan data dalam jaringan, membantu administrator memahami pola komunikasi antar perangkat, serta memastikan lalu lintas berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan pemantauan ini, masalah seperti kemacetan jaringan atau penggunaan bandwidth yang berlebihan dapat diidentifikasi dan diatasi. Yang kedua yaitu mendeteksi ancaman keamanan dan mencegah serangan. Salah satu fungsi utama sniffing adalah mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, seperti serangan man in the middle, pencurian data, atau penyebaran malware. Dengan menganalisis paket data secara langsung, administrator dapat segera mengambil tindakan preventif untuk melindungi jaringan dari ancaman cyber. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan kinerja jaringan. Dengan sniffing, administrator dapat mengidentifikasi bottleneck, koneksi yang tidak efisien, atau perangkat yang menyebabkan gangguan. Hal ini memungkinkan pengelolaan sumber daya jaringan yang lebih baik, sehingga kinerja jaringan tetap stabil dan optimal. Yang keempat yaitu membantu dalam investigasi insiden cyber. Sniffing juga berperan dalam forensik digital, di mana data yang telah ditangkap bisa digunakan untuk menyelidiki serangan atau insiden cyber. Dengan analisis paket yang tersimpan, administrator dapat menelusuri asal mula serangan, metode yang digunakan, serta pihak yang terlibat, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya yaitu kita praktikum sniffing di dua komputer. Kita bikin project dulu yaitu sniffing praktikum. Kemudian masukkan dua PC, sambungkan tiap PC ke jaringan, PC 1 header 1, PC 2 header 1. Kemudian kita start. Kita tunggu sampai semua PC keran.
Setelah itu kita nyalakan PC 1 dan PC 2. Setelah itu kita atur IP PC-nya di network connection, properties, TCP/IP, kemudian kita isi yaitu 192.168.1.1, kemudian yang bawah yaitu 255.255.255.0, kemudian oke, kita tunggu. Kemudian di PC 2 kita isi IP-nya yaitu 192.168.1.2, bawahnya yaitu 255.255.255.0, kemudian oke. Kemudian kita coba ping PC 1 ke PC 2 apakah sudah terkoneksi, yaitu ping 192.168.1.2 pada PC 1. Nah, ini sudah terkoneksi. Kemudian kita juga ping di PC 2 yaitu ping 192.168.1.1. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian kita membuat file rahasia di PC 2. Kita buat folder dulu yang kemudian nanti kita sharing di PC 1. Kita kasih nama foldernya tes. Kemudian kita membuat file teks rahasia. Dalam file teks isinya yaitu bunuh raja malam ini. Jangan lupa to di save. Setelah disimpan filenya, kita sharing foldernya. Pesan rahasia ini tuh kita sharing ke PC 1. Di PC 1 kita membuka jaringan di PC 2. Nah, di sini ada folder test. Kemudian kita coba capture. Kita klik kanan, start capture, kemudian oke.
Nah, ini websitenya sudah muncul, protokol-protokolnya juga sudah berjalan. Sebelumnya yaitu kita copy dulu file rahasia di file lokal. Setelah di copy, filenya akan bertambah, yaitu mulai dari 50 sampai ke atas. Nah, itu kita cari filenya antara 50 tersebut, mulai 50. Nah, ini filenya sudah ketemu, yaitu Bunuh Raja Malam Ini. Setelah di copy, file tersebut itu akan muncul. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.